melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada banyak orang pintar di dunia ini. Ada banyak orang kaya di dunia ini. Ada juga banyak orang berbakat di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita andalkan sebagai seorang pelayan Tuhan jika ada begitu banyak orang kaya, berbakat, pintar, dan yang memiliki banyak keterampilan? Jujur saja, sebagai seorang pelayan yang sementara berada di jalan ini, kadang ada rasa minder, malu, karena merasa tidak pintar, merasa tidak kaya, tidak memiliki bakat dan keterampilan yang khusus. Jika memang ukuran-ukuran itulah yang dipakai untuk seorang pelayan, saya bukanlah siapa-siapa. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mau mengajak kita semua sebagai orang beriman ataupun orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan dalam cara hidup membiara, bahwa melayani Tuhan memang tidak terlepas dari kualitas-kualitas yang dibutuhkan oleh dunia, namun di atas segalanya, hati nurani yang murni, itulah yang dibutuhkan. Menjadi persoalan jika kualitas-kualitas manusiawi yang dibutuhkan dunia itu sudah tidak dimiliki, ditambah lagi kita tidak memiliki hati nurani yang suci, maka kata-kata Yesus dibenarkan bahwa dunia ini sedikit bekerja, ladang Tuhan sedikit bekerja. Sedikit yang dimaksudkan Yesus dalam dunia kita zaman ini, itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki orang-orang yang mau mengabdi dan melayani Tuhan, tetapi bahwa sedikit sekali orang yang memiliki hati nurani yang suci. Kalau kita mendengarkan dalam bacaan pertama surat Paulus kepada Timotius, ia sangat terkesan dengan kepribadian Timotius dan tetap memberikan semangat kepada Timotius agar tidak takut atau tidak malu untuk bersaksi kepada Allah yang ia layani dengan hati nurani yang suci. Paulus mau mengingatkan Timotius dan juga kita sebagai umat beriman bahwa kemampuan kita untuk melayani Tuhan
di atas segalanya adalah memiliki hati nurani yang suci. Terlepas dari berbagai macam kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, tetapi jika kita punya hati nurani yang baik untuk melayani Tuhan di dalam diri sesama kita, itulah kekuatan kita satu-satunya. Dalam bacaan Injil, Yesus mengutus muridnya berdua-dua pergi untuk mewartakan Injil ke segala bangsa. Yesus menggambarkan medan yang akan dimasuki oleh para murid itu seperti domba memasuki kandang serigala. Apa yang digambarkan Yesus tentang pernyataan ini adalah tentang tantangan yang begitu berat yang akan dihadapi oleh para pelayan Tuhan di dunia ini. Ada penolakan, ada intimidasi, ada pembunuhan, dan juga berbagai macam perjuangan keras yang harus menjadi perhatian para pelayan Tuhan. Menghadapi semua itu, Yesus meminta mereka untuk tidak membawa apa-apa, terutama kasut atau sandal, atau membawa pundi-pundi atau bekal apapun dalam perjalanan. Dan Yesus meminta mereka untuk tidak berpindah-pindah rumah. Bagi kita ini suatu keanehan, karena memasuki dunia yang keras, lalu kita tidak membawa apa-apa. Apa yang harus kita andalkan? Paulus mengingatkan kita bahwa layanilah Tuhan dengan hati nurani yang murni. Itulah kekuatan seorang pelayan, seorang beriman dalam menjalankan tugas dan perutusannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Walaupun kita memiliki banyak kepintaran, memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak bakat dan kemampuan, tetapi jika kita kekurangan atau bahkan tidak memiliki hati nurani yang baik, maka mungkin kita bukanlah pekerja Tuhan yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak usah malu, tidak usah takut dalam bersaksi tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan. Cukup yakinkan diri bahwa kita mau memiliki atau mengusahakan hati nurani yang baik. Itulah modal dan kekuatan kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.